Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo enggan mengomentari pengunduran diri Basuki Cahayapurnama atau Ahok dari kader Gerindra. Jokowi mengatakan segala keputusan diyakini bermanfaat apabila mengedepankan kepentingan masyarakat. Orientasinya ke masyarakat, orientasinya ke rakyat, orientasinya ke kota, ke warga, saya kira enggak. Pak Jokowi Pak, langkahnya Pak Ahok ini diobrolin dulu nggak Pak sama Pak Jokowi? Enggak, kalau itu kan urusan pribadi, ya pribadi. Nggak tahu. Enggak. Kita ini bisa memisah kapan kita sebagai gubernur dan wakil gubernur, kapan itu berada di wilayah partai, selalu kita pisahkan itu. Bapak berharap Pak Ahok sama Hah? Apa itu? Ya nggak tahu, tanya ke Pak. Ya tanya ke Pak Ahok, kok tanya ke saya. Reaksi keras juga muncul dari sejumlah anggota Koalisi Merah Putih. Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya menyebut Ahok sebagai kader yang tidak tahu etika politik. Sementara anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan sikap mundur Ahok dari Gerindra seharusnya juga memundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Saya tidak tahu dia bergabung dengan siapa, tapi bagi saya itu meninggalkan bagi kami, meninggalkan partai yang sudah memberikan jalan dan kendaraan bagi dia untuk mencapai posisi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang tidak etis. Ya tentu itu masalah internal di Gerindra ya. Muhammad Taufik sudah menyampaikan bahwa kalau Pak Ahok serius mau mundur dan tidak munafik ingin mundur, ya sampaikan aja surat mundurnya. Tapi jangan cari enaknya dong. Kan kata Pak Taufik kalau mundur sekalian mundur dari wakil gubernur. Emangnya dia maju dari persorangan? Kan dia dimajuin oleh partainya, Partai Gerindra. Jadi kalau Ahok jantan, yang ditantang oleh Pak Taufik itu hadapi dong. Ajukan surat pengunduran dan segera mengundurkan diri dari gubernur. Berani nggak Ahok? Luapan lumpur lapindo kini menggenangi rumah warga di Desa Gempol Sari, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga berharap BPLS segera menangani luberan lumpur ini. Luapan lumpur lapindo setinggi 10 cm mulai menggenangi rumah warga. Akibat luapan ini, seorang warga langsung melapor ke pihak BPLS. Luapan lumpur juga terjadi 3 bulan yang lalu, bahkan lumpur mencapai lebih dari 30 cm. Sebelumnya, warga memblokade para pekerja untuk meninggikan tanggul. Aksi ini untuk mendesak pembayaran ganti rugi. Kini warga semakin kesal karena ganti rugi belum dicairkan, sementara lumpur lapindo mulai meluap hingga ke rumah warga di area luar peta terdampak. Pemirsa, massa dari Koalisi Masyarakat Banten berunjuk rasa di depan Gedung Pendopo Gubernur Banten menuntut pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno mundur dari jabatannya. Ya, desakan ini karena Rano dinilai tidak mampu melanjutkan kepemimpinan Ratu Atut. Unjuk rasa mendesak Rano Karno mundur berujung ricuh. Kericuan terjadi saat para pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam gedung untuk bertemu dengan Rano Karno. Para pengunjuk rasa berhasil memasuki kantor gubernur karena penjagaan aparat yang minim. Aksi saling kejar dengan aparat kepolisian pun terjadi. Massa yang kesal berusaha melawan petugas dan melampiaskan kekesalannya dengan membakar poster bergambar Rano Karno di depan pendopo gubernur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menempatkan 2.100 kepala keluarga di rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Rawa Bebek, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo meresmikan pembangunan Rusunawa di lahan seluas 17,8 hektar. Rusunawa akan dibangun sebanyak 6 blok berlantai 6 oleh pengembang swasta dan nantinya akan diisi oleh warga yang selama ini tinggal di bantaran kali. Selama tinggal di Rusunawa, warga akan dikenakan tarif sewa sebesar Rp150.000 hingga Rp280.000 per bulannya. Pembangunan Rusunawa Rawa Bebek sebagai konsekuensi Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 540 tahun 1990.
SK tersebut mewajibkan para pengembang yang membangun di lahan seluas 500 hektar harus menyediakan fasilitas umum dari properti yang dibangun. Ya, warga yang tinggal di bantaran, bantaran sungai, kemudian yang di kampung-kampung kumuh semuanya. Tapi memindahkannya barengan, satu RT, satu RW langsung. Pemirsa, petugas haji embarkasi Surabaya menyita 4 tas plastik berisi batu kerikil yang dibawa sejumlah calon jemaah haji asal Nganjuk, Jawa Timur. Batu kerikil itu disembunyikan di dalam tas koper yang diduga akan digunakan untuk persiapan melakukan lempar jumroh di Mina, Mekah. Melalui pemeriksaan alat detektor, petugas haji mendapati 4 plastik berisi batu kerikil yang hendak dibawa jemaah calon haji ke Mekah. Batu kerikil ini disembunyikan di dalam tas koper yang dibalut dengan baju dan sarung. Batu kerikil ini diduga akan digunakan calon jemaah haji saat melakukan lempar jumroh di Mina, Mekah. Sebab sejumlah jemaah calon haji mengaku sulit mencari batu kerikil di Mekah untuk digunakan lempar jumroh. Selain batu kerikil, petugas juga menyita puluhan paku berukuran besar, korek api, dan cairan yang bisa mengganggu penerbangan. Sebanyak 20% jemaah calon haji dari 6.588 jemaah calon haji seluruh Sumatera Utara yang berangkat ke Tanah Suci tahun 2014 ini masuk dalam kategori risiko tinggi atau RISTI. 20% jemaah calon haji kategori RISTI ini menderita penyakit yang beresiko tinggi sehingga perlu adanya pendampingan saat mereka berada di Tanah Suci. Sebanyak 20% atau 1.370 jemaah calon haji yang masuk kategori RISTI ini diumumkan pihak PPIH setelah para jemaah calon haji menjalani pengecekan kesehatan selama berada di Asrama Haji Medan. Sebanyak 20% calon jemaah haji tersebut menderita penyakit beresiko tinggi seperti darah tinggi, penyakit diabetes, dan penyakit ginjal. Akibatnya selama menjalani ibadah suci mereka harus didampingi oleh pihak keluarga. Sejak pemberangkatan haji mulai dari kloter 1 hingga kloter 8 asal Sumatera Utara, setiap harinya pasti selalu ada jemaah calon haji yang sakit. Meski menderita sakit, namun para calon jemaah haji ini tetap semangat untuk berangkat ke Tanah Suci. Kali di Metro Malang, pemirsa banyak yang mempertanyakan peran staf khusus Presiden bidang komunikasi politik Daniel Spariga dalam kasus korupsi mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Teka-teki belum terpecahkan hingga Daniel selesai diperiksa KPK selama 7 jam pada Selasa kemarin. Setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama 7 jam hari Selasa, staf khusus Presiden bidang komunikasi politik Daniel Spariga enggan berkomentar banyak. Daniel hanya mengatakan akan menyerahkan seluruh proses kepada KPK. Daniel diperiksa sebagai saksi untuk kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tersangka mantan Menteri SDM Jero Wacik. Saya memenuhi panggilan KPK hari ini sebagai saksi dalam perkara yang mereka sedang tangani yang menjadikan Pak Jero Wacik sebagai tersangka. Saya telah menyampaikan semua yang saya ketahui kepada KPK sebagaimana sebelumnya pernah saya sampaikan kepada mereka secara penuh, benar, dan apa adanya. Komitmen saya masih sama, mari kita dukung KPK. Sementara itu KPK pun tidak menjelaskan dengan gamblang keterlibatan Daniel. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama oknum yang berkaitan dengan kasus korupsi di Kementerian SDM. Terkait keterkaitan itu? Enggak, yang penting bahwa orang ini penting untuk diperiksa. Apakah perannya seperti Muhtar Effendi itu, Pak? Jangan sampai. Mengenai dugaan adanya aliran dana Jero kepada Daniel juga masih tanda tanya. Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Agus Santoso, mengungkapkan pihaknya sudah memberikan 8 laporan hasil analisis terkait migas dan tambang kepada KPK. Namun ia enggan merinci nama-nama tersebut. Saya nggak menyebutkan kasus satu persatu, tapi untuk membongkar seluruh kasus migas yang tangani KPK ini, PPATK sudah menyerahkan 8 laporan hasil analisis.
Gitu. Dan selain itu PPATK juga sudah berkoordinasi dengan KPK untuk menangani masalah tambang. Dah itu dulu. Selain Daniel Sparingga, Selasa kemarin KPK juga memeriksa pemimpin redaksi Indopos, Don Cardono. Kepada Metro TV, Don mengakui pernah bekerja sama dengan Jero Wacik dalam pembuatan iklan tahun 2012. Tim Liputan, Metro TV. Ratusan massa buruh yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin melakukan unjuk rasa menuntut dibongkarnya praktik mafia migas yang terjadi dalam tender pengadaan proyek migas. Mereka mengatakan praktik mafia migas yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina ini tidak hanya merugikan perusahaan tempat mereka bekerja, melainkan juga telah menyebabkan ribuan buruh di PHK. Lantaran perusahaan sudah tidak sanggup lagi menggaji mereka. Para buruh juga memberikan laporan bukti-bukti kecurangan dalam tender migas kepada Kepala Bagian Pengaduan KPK. Mereka berjanji akan terus melakukan aksi, bahkan yang lebih besar lagi apabila tidak ada penyelesaian dari kasus mafia migas yang sudah melibatkan pihak asing ini.